Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'iati a'malina bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan fatwatul ulama, fatwa-fatwa para ulama tentang masalah akidah, masalah fiqih. Mudah-mudahan kita mendapatkan masalah-masalah dalam kehidupan kita, bisa mengambil dari fatwa-fatwa mereka. Perlu kita kembali kepada ulama, ulama Rabbani, ulama yang berfatwa dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir, yakni ulama, jika kamu tidak mengetahui tentang hukum-hukum, terutama masalah agama. Hadirin sekalian, ulama adalah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Ya, kita hanya menyampaikan saja. Ya, maka jangan fanatik sama ustaz tertentu, ya, kecuali ustaz itu mengajak kepada rujukan, ya, maksudnya di sini adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sehingga dalam kita berpegang teguh kepada agama ini, ya, kuat, dan juga kita mengamalkan amalan-amalan ibadah ini sahih, benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini ada beberapa pertanyaan, akhwafillah. Dikatakan di sini, hal qunut al-witr doa makhsus, ya, apakah qunut di saat witir itu ada doa-doa khusus? Maka dijawab di sini oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, awalan al-qunut fi salatil witir laisa minas sunnah an yudawima alaihi al-insan. Yang harus kita pahami di sini, hadirin sekalian, qunut, ya, doa ketika salat witir itu tidaklah sunnah untuk terus menerus. Tidak merupakan apa? Sunnah terus menerus, ya. Lianna jami'il wasifina li salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahajjudihi la yadhkurunaha. Ya, karena hampir semua tentang sifat-sifat salat Nabi dalam tahajudnya tidak menyebutkan seperti itu, kecuali pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, mengajarkan Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali, yaitu putranya Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan, Allahumma hdini fi man hadait. Ya, qunut seperti itu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Dan tidak panjang. Wal aula fi kulli mawdi' fihi du'a ma'sur. Kalau bisa doa ini yang dipakai untuk qunut. Ya, doa ini yang dipakai untuk apa? Qunut. Jangan lepas daripada doa ini, karena doa ini ada hadisnya. Ya, sedangkan yang lain tambahan-tambahan bisa ditinggalkan, bisa juga dipakai seperti itu. Tapi jangan meninggalkan yang ma'sur, yang sudah ada dalam hadis Nabi. Seperti seorang imam membaca Allahumma hdini fi man hadait. Ya, ini penting sekali untuk kita pahami. Ya, sedangkan disindir sini beberapa imam, ya, membaca qunut dengan bacaan yang sangat panjang sekali. Ya, dengan bacaan yang sangat panjang sekali, sehingga sebagian imam, sebagian makmum merasa lelah kakinya, ya, kemudian merasa jenuh, ya, seperti itu. Maka tidak seharusnya seperti itu. Ya, maka ini tidak sunnah seperti ini, hadirin sekalian. Apalagi doa saja qunut sampai setengah jam. Ini ditegur oleh para ulama. Walaupun imam-imam Haramain misalnya, seperti Syekh Sudais, ditegur, dinasihati oleh para ulama. Karena dia bukan ulama imam saja.
walaupun dia ceramah. Ya, tapi fatwa-fatwa yang ada hendaklah tidak serius seperti itu. Kalau Nabi kunut pendek sekali. Yang mengajarkan kepada siapa? Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dengan mengucapkan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Tapi kemudian ditambah-tambahi Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Semua doa dibaca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini yutil, memperpanjang sehingga membuat makmum merasa berat, hadirin sekalian. Maka hendaklah jangan sampai seperti itu. Ya, kalau memang kunut, ya kunut enggak terlalu panjang. Ya, kemudian dia doa bisa di luar salat, ya. Bisa doa memperpanjang untuk dirinya sendiri. Ya, karena ada sebagian orang komplain. Ya, apalagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu komplain, kok panjang sekali kunutnya. Seperti itu. Ya, walaupun orang suka doa, ya tapi kok terlalu panjang sehingga membuat lelah, hadirin sekalian. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan kalau memang jadi imam. Jangan terlalu panjang sehingga makmum kehilangan konsentrasi yang pokok, yaitu salat itu sendiri. Salat itu sendiri. Ya, jadi kehilangan konsentrasi yang paling pokok salat itu sendiri, meneruskan untuk sujud, ya, untuk gerakan-gerakan salat yang lainnya, kemudian salam. Ya, seperti itu, hadirin sekalian. Nah, ini fatwa dari para ulama. Kemudian masalah berikutnya, hadirin sekalian, hukmu taslim wa du'a indal murur bil maqabir. Ya, apa hukumnya setiap melewati kuburan kaum muslimin mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Seperti itu kan doa masuk kuburan. Tidak hanya ketika masuk kuburan tapi melintasi. Boleh enggak seperti itu? Ya. Maka dijawab di sini, amma idza kana yaraha faqad dzakara al-fuqaha rahimahullah annal mar biha kal waqif. Kalau dia melihat kuburan, ya, kalau melihat kuburan langsung enggak di tembok, orang yang berjalan melintasi seperti orang yang berdiri di kuburan. Maka hendaklah dia berdoa memberikan salam. Ya, sedangkan kalau kuburan itu dipagari dengan tembok, maka tidak harus, karena dia tidak melihat. Karena dia tidak melihat. Jadi ada yang mengatakan terserah mau salam tidak apa-apa, ditujukan, tapi sebetulnya dia tidak melihat karena di pagar tinggi. Kecuali kuburannya terbuka, maka dia disunnahkan untuk mengucapkan assalamualaikum ya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'allahu lana wa lakumul afiyah, seperti itu. Ya, doa-doa salam. Nah, ini fatwa dari para ulama, hadirin sekalian. Kemudian masalah berikutnya adalah hal yu'dzaru bil jahl man sabballah wad din. Apakah bisa dimaafkan karena kebodohan orang itu menghina Allah dan menghina agama? Ya. Apakah bisa dimaafkan karena kebodohan orang itu menghina Allah dan agama Islam ini? Dikatakan di sini oleh Syekh, la ahad yajhal anna rabb lahu min ta'zim li ijlal ma la yumkinu an yasubahu ahad. Dikatakan di sini tidak ada seorang pun merasa bodoh, ya, tentang masalah Tuhan yang seharusnya dia agungkan, dia besarkan, ya, kemudian dia mencela Allah, mencela agama. Seperti itu. Makanya dikatakan di sini, kullu man sabballah fahuwa kafir murtad. Orang yang mencela Allah maka dihukumi kafir murtad. Hatta wa in kana yamzah. Walaupun dia itu guyon, softo kalau bahasa kita. Ya, walaupun itu guyon, tapi ada celaan kepada Allah, celaan kepada agama, celaan kepada Rasul, maka dihukumi murtad, kafir. Hadirin sekalian. Nah, ini bahaya sekali di zaman sekarang ini, orang bebas mau ngomong apa. Ya, mengaku muslim tapi mencela agama Islam, mencela Allah, mencela hukum-hukum syariat.
ya, mengatakan babi tidak apa? Tidak haram. Ya, diplesetkan begitu. Maka ini jelas, ya, ini kalau tujuannya apa namanya itu mencela, maka ini kafir walaupun hanya guyon, ya, walaupun hanya guyon. Fayajib an yuqtal, maka wajib untuk dibunuh. Wajib untuk apa? Dibunuh. Wajib an yurfa amruhu ila walil amr, dan wajib untuk diangkat permasalahannya ini ke pemerintah, ke hakim. Ya, wala tabarru az-zimma illa bidzalik, dan tidak bisa itu dimaafkan kecuali seperti itu. Ya, hukumannya seperti itu. Summa intaba wa anaba wa salahat haluhu wa sara yusabbih Allah wa ya'zimuhu wa yaqum bi ibadatihi, faqala ba'du ahli al-ilm inna taubatuhu la tuqbal. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau dia tobat, dia mulai bertasbih mengagungkan Allah, dia beribadah, ya. Sebagian ahli ilm, sebagian ulama tetap tidak diterima taubatnya. Wa innahu yuqtal kafiran, dia harus dibunuh dan dihukumi secara kafir di dunia. Qalu wa dzalika li'idhami dzanbihi wa riddatihi. Yang demikian itu karena begitu besarnya dosanya dan kemurtadannya itu terlalu besar. Hadirin sekalian, fayuqtal, maka dia dibunuh. Tapi ada yang mengatakan, ya, di akhirat kita serahkan kepada Allah. Ya, di akhirat kita serahkan dia kepada Allah, kalau dia bertobat apakah Allah mengampuni atau tidak. Tapi di dunia dia dibunuh dan dihukumi kafir. Dan wala naghsiluh, kita tidak memandikannya, wala nukaffinuh, tidak mengkafaninya, wala nusalli alaih, tidak mensalatinya, wala nadfanu ma'al muslimin, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, wala nad'u lah birrahmah, tidak boleh berdoa mengucapkan Allahumma rahamhu, tidak boleh. Hadirin sekalian, inilah mazhab yang masyhur dari mazhab Hanabilah, mazhab Hanbali, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tentunya Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa didasari dengan Quran dan hadis. Dia berfatwa 60.000 masalah, ya, qala Allah wa qala Rasul. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ahli fikih dan juga seorang ahli hadis. Ya. Ada juga yang mengatakan idza taba wa salahat haluhu wa arafna anhu istaqama wa nadima fa innaha tuqbal taubatuhu. Kalau orang itu berbuat baik, memperbaiki dirinya, kemudian dia istiqomah, dia menyesal, maka diterima taubatnya, ya, dan diangkat, tidak dibunuh. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wa idza mata fa sya'nu sya'nul muslimin. Kalau dia mati, ya sudah seperti kaum muslimin yang lainnya. Li'anna hadza haqqun lillah. Ya, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah itu apa? Hadirin sekalian, mengampuni orang yang bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Ya, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ya. Dan inilah pendapat yang kuat. Kalau dia memang bertaubat, ya, kalau dia mencela Allah, ya, mencela Allah, bertaubat, kemudian dia menyesal, dia beramal saleh, ya, maka diterima taubatnya dan dia menjadi muslim lagi dan tidak dibunuh. Tetapi dikatakan di sini oleh Syekh, ya, amma man sabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mencelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dibunuh dalam keadaan kafir dan murtad. Wala tuqbal taubatuhu, tidak diterima taubatnya, hadirin sekalian. Tetapi kalau dia bertaubat, ya, kalau dia bertaubat, kemudian dia mengagungkan Rasulullah, mengagungkan syariatnya, pertanyaan apakah diterima taubatnya? Hadirin sekalian, semoga diterima taubatnya, tapi hukumannya dia harus dibunuh.
Hukumnya tetap harus dibunuh. Kenapa? Karena kalau Allah berjanji akan mengampuni apa? Orang. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Rasul tidak membuat pernyataan karena sudah apa? Meninggal dunia, mayit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sehingga Rasul tidak tahu apakah mengampuni dia atau tidak mengampuni orang yang mencela Rasulullah. Sehingga tetap diberlakukan hukum bunuh. Wa in taba, walaupun dia obat, tetap dibunuh. Ya, kalau kepada Allah, Allah jelas, Allah Ghafurur Rahim, dan Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh apa? Dosa. Wa huwal hayy, dan dia Maha hidup, tidak mati. Jadi statementnya masih ada. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, hadirin sekalian. Sehingga kita enggak tahu Rasulullah mengampuni enggak, memaafkan enggak orang yang mencelahnya ini. Ya, bisa jadi tidak memaafkan. Makanya hukum mencela Rasulullah harus dibunuh walaupun dia bertobat. Walaupun dia apa? Bertobat, hadirin sekalian. Jadi paham ya? Ya. Walaupun hak Allah lebih besar tentunya daripada hak Rasulullah. Tapi Allah banyak sekali dalam ayat akan mengampuni apa? Hamba-hambanya yang melampaui apa? Batas. Tapi Rasul sudah meninggal dunia. Kalau Rasulullah hidup, bisa jadi, ya Rasulullah ampuni aku karena aku salah. Kemarin saya apa? Mencaci kamu misalnya, ya sudah saya maafkan, tidak ada masalah. Tapi Rasul sekarang sudah apa? Meninggal dunia. Hadirin sekalian, mayit memang. Apa enggak boleh kita katakan Rasul mayit? Boleh, karena Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Walaupun Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan rezeki, tapi dalam kehidupan dunia dia tidak ada sekarang ini. Dia sudah di dalam apa? Alam barzah. Boleh kita katakan dia itu apa? Mayyit. Sebagaimana Allah mengatakan innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Kamu mayyit, mati ya Muhammad. Mereka juga mati. Yang hidup, Maha hidup siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin sekalian tentang orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dihukumi dia dibunuh walaupun dia sudah taubat. Ya. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, ada 3 pokok yang kita tidak boleh macam-macam. Ya. Yaitu apa? Tentang Allah, tentang agama Islam, dan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syariatnya masuk di dalamnya, Quran, hukum-hukumnya. Tidak boleh dibuat ejekan, hadirin sekalian. Ya, karena sekarang ini banyak musuh-musuh Islam ya memakai orang-orang bodoh dari kalangan muslimin, ya wanita dan yang lainnya, untuk apa? Mencela Islam. Ya, untuk mencela apa? Islam dan syariat Islam. Nah, ini yang harus kita pahami di sini, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya, hal isti'malul utur al-muhtawiyah al-kuhul. Ma hukmul isti'mal utur al-muhtawiyah al-kuhul? Apa hukumnya menggunakan minyak wangi yang di dalamnya ada alkohol? Apa hukumnya menggunakan minyak wangi yang ada di dalamnya apa? Alkohol. Maka saya mengatakan di sini satu pertanyaan, katanya, itu alkohol diminum atau dipakai? Alkohol diminum apa dipakai? Kalau diminum haram hukumnya, seperti hukum apa? Khamr. Hadirin sekalian. Ya, kalau diminum maka hukumnya apa? Haram. Karena dalam Al-Quran itu yang enggak boleh dimakan dan diminum. Kalau dipakai enggak ada masalah. Walaupun alkoholnya 30%, 40%, ya tidak berubah sesuatu, tidak berubah. Tidak ada masalah. Dan ini pendapat yang kuat. Walaupun kata Syekh, kalau aku enggak pakai untuk sholat, untuk ibadah, walaupun enggak apa-apa katanya, enggak apa-apa.
Tapi kalau aku memilih apa tidak pakai kalau ada alkoholnya. Ya, seperti itu. Tapi nggak ada masalah. Dia mengatakan nggak ada masalah karena tidak haram dan bukan suatu hal yang menjijikkan. Ya, bukan suatu hal yang menjijikkan. Makanya khamr, ya, khamr tidak menjijikkan tapi haram. Ya, tapi kalau sudah haram pasti apa? Menjijikkan. Hadirin sekalian. Makanya ketika diharamkan khamr, Nabi menyuruh agar membuang khamr-khamr itu. Tapi para sahabat tidak disuruh untuk mencuci awinah atau gelas-gelasnya, tungku-tungkunya, karena tidak najis. Karena tidak apa? Najis. Hadirin sekalian. Seperti itu. Ya. Kalau diminum maka itu tidak boleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90-91, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamr, perjudian dan adu nasib, ya, melempar panah untuk menebak-nebak, ya, rijsum min 'amali syaitan, ini adalah rijs, ya, najis dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu apa? Agar kamu sukses. Ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya poin penting yang diinginkan oleh setan dari khamr itu agar kalian terjatuh dalam permusuhan, saling membenci, ya, saling marah dalam hal khamr dan judi. Ya, sekarang pertanyaannya kata Syekh, kau pakai minyak wangi yang ada alkoholnya itu, kamu ada rasa benci tidak sama sahib? Kan tidak. Bahkan sahib tercium aroma wangi sehingga suka. Orang fitrah kalau sehat suka dengan aroma wangi. Ya, dan tidak suka aroma-aroma yang tidak baik. Karena itu setan, hadirin sekalian. Nah, seperti itu. Jadi khamr laisa binajis. Khamr itu bukan najis, ya. Tapi dia haram untuk dimakan dan diminum. Ya. Dikatakan di sini li'annahu la dalila 'ala najasatihi, karena khamr tidak ada dasarnya bahwa khamr itu najis. Hadirin sekalian. Wala yulzam min at-tahrim an yakun najasan. Ya, faqad yakunu syai'an muharraman wa laysa binajis. Dan tidak harus hal yang haram itu kemudian menjadi najis. Ya. Dan sesuatu yang haram bisa jadi kalau sesuatu yang haram yakunu syai'an muharraman wa laysa binajis. Tetapi dia tidak najis. Ya, seperti apa? Sum, racun. Racun najis tidak? Nah, tapi kalau diminum haram, hadirin sekalian. Ya, tapi kalau sudah najis berarti haram. Seperti itulah. Ya, seperti orang kafir. Orang kafir bersih, wangi. Orang kafir sekarang ini bersih, wangi. Ya, bagaimana dengan ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najis. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis apa di sini? Najis apa? Ma'nawi. Hatinya yang najis. Hatinya yang apa? Najis. Hatinya kufur. Hatinya syirik, nifaq. Hatinya najis maksudnya. Bukan hissi, bukan badannya. Badannya bersih. Anda salaman tidak ada masalah, tidak najis sama orang kafir. Hadirin sekalian. Nah, jadi sinilah kita harus memahami, ya, tentang masalah ini. Kalau kita memahami dengan pemahamannya ulama, maka hadirin sekalian mudah kita memahami agama ini. Kalau khamr memang jelas, ya, khamr memang jelas. Ada seorang sahabat, hadirin sekalian, membawa khamr, ya, maka Rasul menyuruh untuk menumpahkan karena itu haram. Ada orang mengatakan, kenapa kamu tidak menjualnya? Maka Rasul langsung menambahi, ya, maka Rasul mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanu. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu,
Allah berarti mengharamkan apa? Harganya. Tidak bisa. Ya, jadi Rasulullah itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang haram di hadapannya kecuali dia harus menegur. Kecuali apa? Dia harus menegur dan dia wajib menegur. Yaitu tugasnya apa? Rasulullah. Kalau dia mendiamkan berarti boleh. Berarti apa? Boleh, hadirin sekalian. Diamnya Rasul berarti boleh. Tapi kalau haram pasti Nabi menegur. Ya, seperti khamar ini, hadirin sekalian. Misalnya masalah biawak. Bukan biawak ya, terlalu besar biawak. Dob mungkin seperti apa? Kadal, seperti tokek begitu ya, di padang pasir. Dob. Para sahabat makan dob. Ya. Nabi datang. Nabi mendiamkan. Tapi Nabi dikasih makan tidak mau. Berarti boleh nggak seperti itu? Boleh, hadirin sekalian. Nabi tidak makan, tetapi membiarkan para sahabat makan. Kalau dob itu haram, maka langsung Nabi harus apa? Mengatakan ini apa? Haram. Berarti tidak apa-apa. Jadi boleh dimakan. Kalau kamu mau silakan. Ya, tidak ada nas yang mengharamkan dob, hadirin sekalian. Jadi ringkasnya tidak ada masalah memakai minyak wangi bercampur apa? Alkohol. Karena tidak dasarnya alkohol najis. Ya. Najisnya itu, haramnya itu untuk apa? Diminum dan dimakan. Kalau dipaksa-paksakan ya sudah bisa. Pakai dasar apa? Hadirin sekalian, seperti itu. Nah, ini apa namanya? Beberapa hal yang harus kita pahami, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya pahala orang yang ikut serta dalam membangun apa? Masjid. Ya, bagaimana pahalanya? Walaupun dia misalnya menyumbang 5 juta atau 10 juta. Padahal anggaran masjid ini misalnya 3M. Apakah dikatakan dia ini termasuk pahalanya sama seperti membangun secara keseluruhan? Ya. Maka dikatakan di sini yang jelas, hadirin sekalian, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, barang siapa yang beramal walaupun sebiji sawi kebaikan, maka dilihat oleh Allah, tetap diperhitungkan. Dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga sebaliknya orang yang beramal keburukan, ya sekecil apapun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin sekalian yang harus kita yakini agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seseorang mengatakan saya sendiri tidak ada yang tahu. La, Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Allah yaraka. Allah melihat kamu. Ya, maka ini adalah kehati-hatian kita, akidah kita. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berbuat baik, bersedekah untuk membangun masjid. Pertama, dia berbuat baik, bersedekah. Yang kedua, dia ikut partisipasi ta'awun 'alal birr. Yaitu apa? Kerjasama dalam hal kebaikan. Tapi masalahnya, apakah sama orang yang menyumbang 5 juta, 10 juta dengan orang yang menyumbang 500 juta atau 1M? Tentunya tidak sama. Tidak sama. Ya. Dan tidak bisa dikatakan dia menyumbang 5 juta sama dengan apa? Membangun seluruh apa? Masjid sempurna, tidak seperti itu. Tapi tetap dia dikasih pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap dikasih pahala oleh Allah. Bisa jadi rumah juga istana di surga. Sedangkan orang yang lebih, ya mungkin lebih banyak pahalanya. Seseorang itu sesuai dengan apa? Amalnya hadirin sekalian. Tapi tetap kalau dia ikhlas diterima sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalannya yang kecil itu menjadi besar. Dia tidak menyangka, padahal dia sedekah sedikit, ternyata mendapatkan di akhirat begitu besar pemberian Allah. Ya, mudha'afah, dilipat gandakan. Bisa jadi, yang penting ikhlas. Kalau orang menyumbang lebih besar daripada itu, 1M misalnya,
ya, atau 2 M, tentunya pahalanya lebih besar lagi. Pahalanya lebih apa? Besar lagi, apalagi didukung dengan keikhlasan. Nah, itulah beberapa hadirin sekalian pertanyaan ya yang ditanyakan oleh beberapa orang tentang fatwa. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Nasya rak'ah min salati adh-dhuhr wa lam yadhakkar illa ba'da an shalla 'ala al-janazah. Dikatakan di sini orang itu lupa rakaat dari salat zuhur, dia tidak ingat, kemudian setelah itu langsung salat apa? Jenazah. Ya, hadirin sekalian. Maka dikatakan di sini orang itu salat rakaat ya ba'da salam imam nasiya fasallama wa dakhala ma'al imam fi salatil janazah thumma atamma salatahu ba'da salatil janazah fanaqul hadha la tasih salatuhu liwujudil fasil baina ajza salah wal wajib alaihi annahu lamma ذكر أتم صلاته وإن فاتته صلاة الجنازة لأن صلاة الفريضة فرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية وقد قام بها man yakfi. Jadi di sini ada seorang hadirin sekalian, waktu salat zuhur lupa dia kalau kurang apa? 1 rakaat. Terus ada jenazah. Setelah salam dia ingat bahwa dia kurang apa? 1 rakaat. Dia salat jenazah. Setelah salat jenazah dia menyempurnakan apa? 1 rakaat. Boleh enggak seperti ini? Boleh enggak seperti ini? Jadi terjadi misal di Masjidil Haram, ya kan? Kan habis sholat langsung sholat apa? Jenazah biasanya. Padahal dia kurang 1 apa? Rakaat. Dia takut kehilangan sholat jenazah sehingga dia sholat jenazah dulu, baru kemudian dia menambah. Hal salatuhu sahih am la? Apakah sholatnya ini benar apa tidak? Maka kata Syekh, tidak sah sholat seperti ini. La tasih. Limadha? Lianna hunaka fasl. Di situ ada satu pembatas. Ya. Yaitu salat apa? Jenazah. Ada salat lain, salat jenazah. Maka yang benar adalah ketika dia salam, imam salam, dia ingat bahwa dia ini kurang apa? 1 rakaat, dia harus meneruskan dulu sampai selesai. Walaupun dia ketinggalan salat apa? Jenazah. Kenapa? Karena ini salat fardu ain. Salat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, enggak bisa dibuat begitu. Wah, anak pengen salat jenazah, waduh, padahal anak kurang 1 rakaat. Wis salat jenazah dulu aja lah. Habis salat jenazah anak apa? Sempurnakan. La tasih hadhihi shalah. Dikatakan salat ini tidak sah. Dia harus menyempurnakan dulu 1 salat, ya. Udah mungkin kalau dia lupa sujud sahwi, baru setelah itu mengikuti salat apa? Jenazah. Kalau salat jenazahnya sudah habis, sudah. Ya. Karena dia harus mengerjakan dengan sempurna salat wajib yang hukumnya fardu apa? Fardu ain. Sedangkan salat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Hadirin sekalian. Paham ya? Ngantuk lagi. Lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi. Ma hukmul aqiqah ba'dal kibar? Apa hukumnya aqiqah setelah dewasa? Setelah apa? Dewasa. Ya, dikatakan di sini seseorang ya belum aqiqah ketika waktu kecil. Fahal ya'aq anhu ba'dal kibar? Apakah dia harus melakukan aqiqah ketika besar? Maka jawabannya, in kana abuhu faqiran waqtu masyru'iyyatihi al-aqiqah fala syai' alayh. Kalau waktu kecil dia tahu ayahnya memang fakir, ya sehingga tidak apa? Aqiqah. Orang-orang dulu kan fakir-fakir dan tidak tahu aqiqah. Ya.
Kata ayahnya ketika anaknya tanya, "Bah, dulu saya diakikoi enggak?" "Waduh, enggak ada uang dulu." Ya, saya enggak ada uang. Apakah dia harus akikah? Maka tidak. Tidak harus akikah. Tidak ada apa-apa sudah. Seperti itu. Ya. Jadi tidak ada masalah, fala syai'. Walau i'tana fi ma ba'd, walaupun setelah itu waktu dia besar, dia kaya, ya punya uang. Ya, seperti orang waktu masih fakir tidak ada zakat untuknya. Ya, kecuali kalau dia sudah sudah sampai nisab, punya uang banyak, sudah sampai nisab, maka dia wajib zakat. Begitu juga aqiqah, hadirin sekalian. Wa amma idza kana ghaniyan lakinnahu yaqulu kulla yawm al-yawm a'ik anhu fa hadha ya'ik walau kabira al-walad. Wa amma al-waqt afdal fiha fa hiya al-yawm as-sabi' thumma ar-rabi' 'ashar thumma hadil wal 20. Kalau misalnya dia mau aqiqah ya terserah. Ya sah-sah aja, terserah mau apa akikah. Ya, tapi waktu akikah yang paling bagus itu ya yaumus sabi', hari yang ke-7. Kalau tidak bisa, yaumu rabi' asyr, hari yang ke-14. Kalau enggak bisa, yaumu hadi wa 20. Wahid wa 20, hari ke berapa? 21. Selainnya sudah mampu, sudah, tidak ada masalah. Ya, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kalau enggak mampu ya sudah, tidak usah dipaksakan, hadirin sekalian. Seperti itu. Itulah waktu yang paling afdal untuk apa? Menjalankan akikah. Dan wahya lidzakar isnatan, bagi laki-laki menyembelih 2 kambing. Kalau memang enggak cukup 1 boleh, sudah masuk dapat pahala. Kalau memang dia cukupnya 1 kambing untuk laki-laki, tidak ada masalah. Ya, 1 pun boleh. Ya, wal unsa wahidah, bagi perempuan 1 kambing. Wal afdal alla yazid, afdalnya kalau bisa jangan ditambah. Jangan apa ditambah. Ya. Li'annahu idza futihat babuz ziyada sara an-nas yatabahuna fi hadha wa rubbama tasil 'asharat. Kalau itu harus ditambah, maka manusia akan berbangga-bangga. Yang kaya sembelih 30. Bangga-bangga, hadirin sekalian. Dan tidak harus semuanya diundang. Sudah cukup 2 kambing, secukupnya aja. Jangan kamu tambah lagi kayak kayak kemanten. Ya bila perlu tambah sapi, ini soalnya teman saya banyak. Terus belum kolega, belum teman bisnis. Lah, bukan seperti itu akikah. Kalau kondangan enggak apa-apa. Kondangan apa? Nikah. Akikah itu cukup. Secukupnya, ya. Kalau laki-laki 2 kambing sudah. Ya. Jangan kemudian mentang-mentang kaya menyembelih 10, 20 misalnya. Ya, akhirnya khawatir nanti masyarakat berbangga-bangga. Siapa yang lebih kaya itulah yang paling banyak. Seperti itu. Akhirnya tidak bagus seperti ini. Untuk dari sisi sosial. Akhirnya tambah-tambahi, beli tambahi ayam, tambahi seperti itu. Akhirnya bukan akikah lagi, tidak sunnah. Kalau yang sunnah 2 kambing atau 1 kambing. Karena tetangga banyak, 1 kampung ini banyak, tambahi ayam, ditambahi ayam. Masuk akikah ayam kan gitu. Supaya ikut makan yang lainnya, tambah roti, tambah ini. Lah bukan seperti itu akikah, hadirin sekalian. Jadi dicukupkan sampai seperti itu. Iya, barangkali ada pertanyaan lagi?
Ada pertanyaan? Syabab? Taib. Kalau tidak ada kami cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.